Banget yang nanya nih, Kang, kalau misalkan Kang Dewo itu cara manage keuangannya kayak apa? Kalau bicara dapetin duit, gue udah sering bahas. Tapi gimana cara manage duit? Tonton sama beres. Oke, bicara masalah keuangan, pastinya ini penting banget ya. Karena semua orang suka dengan uang. Rasa-rasanya semua orang suka dengan uang. Bukan berarti uang itu segalanya. Ya, tapi segalanya butuh uang. Setuju ya? Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda itu sudah melayakkan diri untuk bisa dikasih uang banyak? Karena banyak orang sekarang pengen kaya, pengen sukses besar gitu ya, pengen bisa kaya raya gitu. Tapi ngelola duit kecil aja dia belum sanggup. Misalkan gini, ketika katakanlah Anda punya duit penghasilan sebulan 5 juta. Bagaimana Anda memanage uang 5 juta? Ya, apakah Anda keluarkan semuanya? Ya, misalkan untuk utang, untuk gaya hidup, kebutuhan hidup, tidak ada untuk giving, tidak ada untuk saving, tidak ada untuk investasi. Nah, ini kan menjadi penting. Makanya di sini saya penting banget cerita tentang pengalaman dulu. Ini kenapa saya flashback dulu. Khawatir Anda kalau ya iyalah enak ke Dewa misalkan ada duit segala macam. Dulu nih, gue pas waktu zaman-zaman susah gitu ya. Saya masih ingat, saya sama istri sama Mas Wirza punya bisnis namanya Ceker Iblis. Namanya udah gak berkah ya. Lalu ketika pada saat kami mengelola duit itu, kita pakai metode amplop dulu. Jadi duit itu dimasukin ke amplop, ini untuk belanja, ini untuk apa segala macam. Ada duit di mana 500 perak itu hilang gitu teman. Ya Allah, ini gimana? Oh, rusuh kita, oh panik gitu kan. Gila, lebay gak sih 500 perak panik? Bahkan bisa jadi sekarang 1000 aja kita gak panik, bener gak? Kenapa dulu kita panik teman-teman? Bahkan sekarang pun saya cenderung menghargai uang. Ya, kenapa? Karena saya meyakini, kita semua meyakini bahwa orang hebat, orang sukses itu sangat menghargai uang. Ya, sekecil apapun itu. Bukan berarti kita tenang 500 ini, nggak gitu. Justru ini penting. Ketika kita menghargai uang kecil, berarti itu secara tidak langsung kita mengizinkan kepada diri kita untuk menghargai uang besar, uang banyak maksudnya. Maka Allah nih kasih lebih banyak. Termasuk ngelola duit. Dikasih 5 juta, ngelolanya acak-acakan, apalagi kasih duit 5 miliar. Iya, kenapa ya duit gue dikit mulu? Ya bisa jadi belum dikasih aja, belum pantas aja, belum layak gitu. Nah, maka sekali lagi di video ini saya ingin menjadarkan kepada teman-teman semua, ya, mendapatkan uang itu penting. Mengelola uang itu jauh lebih penting, ya. Kita sering kali belajar di kuliahan mungkin atau di sekolah dulu tentang akuntansi, gitu kan? Cuman angka-angka doang. Seolah-olah gak penting banget duitnya mana misalkan. Justru ujiannya adalah sekarang, pada saat Anda sekarang bangun bisnis, ya. Bagaimana sikap mental Anda ketika Allah kasih katakanlah income 1 juta. Ketika kasih income 10 juta, 15 juta, 25 juta, 1 miliar dan seterusnya. Bagaimana ngelola duitnya? Maka ini perlu dicatat. Setidaknya ada 3 poin yang harus Anda perhatikan. Nah, cuman sebelum masuk ke situ, kira-kira nih mana yang lebih duluan? Spending atau earning? Spending adalah pengeluaran, menghabiskannya gimana? Earning adalah pemasukan, menghasilkannya dari mana? Antara pemasukan sama pengeluaran, menurut Anda, mana yang harus kita dahulukan, harus kita atur? Ya, kebanyakan orang yang saya temui rata-rata menganggap bahwa pemasukan yang harus kita pikirkan, ya, harus kita atur duluan. Padahal, secara keilmuan finansial teman-teman semua, yang perlu dan penting kita lakukan pertama kali adalah di poin ataupun di alokasi post spending. Apa itu spending? Pengeluaran. Kenapa begitu kira-kira? Karena yang namanya spending itu dalam kontrol kita. Kita mau shopping nggak bulan ini? Kita mau nonton nggak bulan ini? Kita mau belanja apa, membeli apa, tergantung kita. Sementara yang namanya earning, penghasilan, pemasukan, itu di luar kontrol kita. Omset perusahaan, ada yang namanya resesi lah, ada yang namanya covid lah, ada yang namanya orang nggak jadi beli dan segala macam. Semua di luar kontrol kita. Maka poin pertama kali pada saat Anda pengen manage keuangan, financial planning ala Dewa Eka Prayoga gitu kan, Anda harus ngatur dari urusan yang namanya spendingnya. Ya, sekali lagi, spendingnya buat apa aja. Nah, saya teman-teman, spending itu kalau saya nih, sekali lagi ya, ini boleh Anda setuju atau tidak, karena di luar sana tuh kebanyakan tidak begini. Saya menggunakan 4 pos untuk spending. Pertama adalah spending untuk yang namanya living. Living adalah kehidupan, untuk kebutuhan hidup, termasuk keinginan hidup di situ. Ya, living. Kedua adalah untuk saving. Saving adalah tabungan. Tabungan untuk pendidikan, kesehatan, unexpected event dan segala macam, security dan lain. 3 adalah yang namanya investing, untuk investasi. Untuk apa aja investasi? Macam-macam, bisnis. Anda misalkan beli tanah, sawah, rumah, kos-kosan, hewan ternak, misalkan sapi, gitu ya, untuk buat kurban, gitu, apapun lah yang sifatnya itu investasi, ya.
Dan saya tidak termasuk, bukan tidak setuju ya, saya tidak melakukan. Kayak misalkan obligasi, deposito, misalkan ya. Terus juga reksadana saya tidak melakukan itu. Karena saya hanya investasi kepada yang sektor real, bukan non real, ya. Itu investing. Yang keempat adalah giving. Giving itu sedekah, zakat, infak, wakaf, sedekah. Semua itu termasuk dalam infak sebenarnya. Infak itu lebih umum ya. Infak di dalamnya ada zakat, sedekah dan wakaf. Peruntukannya yang beda-beda ya. Nah, itu 4 itu harus Anda alokasikan. Berapa persen untuk living? Berapa persen untuk investing? Berapa persen untuk giving? Berapa persen untuk saving? Nah, ini berdasarkan pemasukan Anda bakal tergantung banget nantinya. Nanti di bagian budgeting. Pokoknya Anda sudah tentukan dulu ini, dan Anda kudu saklek. Itu nomor 1. Tentukan spending Anda untuk apa aja. Saya detailkan lagi ya. Ya, spending itu pertama adalah untuk living. Living itu untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer apa aja, Kang? Sandang, pangan, dan papan. Sandang apa? Pakaian. Pangan apa? Mangan, makan, minum. Papan apa? Tempat tinggal, rumah. Ya. Terus yang sifatnya sekunder apa? Kendaraan, hiburan, internet, olahraga, smartphone, elektronik, perabotan, itu semua sekunder. Yang tersier adalah yang sifatnya impian Anda. Mobil mewah, renovasi rumah, gadget mahal, pengen umroh, pengen haji, produk yang premium, branded, dan segala macam, itu tersier. Itu semua ada dalam post living. Yang kedua adalah saving. Saving untuk apa aja? Sekolah, kesehatan, pendidikan, dan sesuatu yang memang tidak diduga-duga terjadi. Kecelakaan dan lain-lain ya. Terus investing tadi ya, bisnis, emas ya. Bisnis ketika Anda punya kemampuan mengelola bisnis, maka ketika Anda nonton video ini, tonton video saya semuanya dalam rangka meningkatkan skill Anda dalam bangun bisnis. Monggo Anda bisnis. Kalau Anda gak mau bisnis, silakan Anda investasi di yang lain. Emas yang kedua. Emas tuh gokil banget. Saya masih ingat ya, dulu pada saat tahun 2000 itu saya beli emas itu kan berapa gram. Sekarang di tahun 2010, sekarang 2020 angkanya udah jutaan ya. Kebayangkan kalau dulu beli berapa kilo gitu ya, naiknya luar biasa. Tapi ingat, emas tidak membuat Anda nambah kaya, tapi emas membuat Anda tetap kaya. Itu poinnya ya. Yang ketiga adalah apa? Kebun. 4, rumah, tanah, sawah, kos-kosan, hewan, dan segala macam. Itu ranahnya investing. Dan sekali lagi, saya bukan berarti menyalahkan Anda yang memang investasi di yang lain. Kalau saya sih, saya tidak melakukan. Kayak obligasi, reksadana, pokoknya sektor non-real saya tidak melakukan ya. Saya sektor di real saja. Giving, wakaf, zakat, infak, sedekah. Nah, itu bicara masalah spending. Sekarang bicara masalah earning. Earning itu gampangnya adalah dari mana kita dapetin duit. Earning nih, oke, dari mana juga dapetin duit ya, oke. Nah, rata-rata orang kerjanya tuh cuma dapetin dari single revenue. Dari mana? Dari salary, dari gaji. Nah, saya petakan nih, supaya gue dapat banyak duit, gue petakan sumbernya nih. Kalau saya dari mana aja? Pertama dari royalty. Maka kenapa akhirnya saya semangat nulis buku? Kenapa saya semangat bikin online course? Karena ada royaltinya. Nomor 1 royalti, 2 komisi. Itulah kenapa saya main affiliate dan ngejar bonus yang gedenya itu. Ya. Ketiga adalah lisensi. Ketika saya bangun produk digital, contoh BBS Pro, Sejoli, dan lain-lain, itu adalah contoh untuk yang lisensi. 4 adalah investasi, seperti yang tadi saya katakan untuk di bisnis dan juga lain-lain, bisnis terutama ya. 5 adalah properti untuk kos-kosan. Itulah kenapa kita bangun kos-kosan. 6 adalah fee. Ini bayaran jual ludah gitu ya. Seminar, workshop, mentoring, endorse, brand ambassador, dan segala macam. 7 adalah dividen bagi hasil, ya, launching bisnis segala macam. Terakhir adalah internet, contoh dari AdSense video ini, walaupun nggak seberapa sih ya. Itu 7. Nah itu monggo Anda petakan tuh, Anda income-nya dari mana aja. Ya Allah, Kang, baru 1. Ya udah, makanya berjuang. Anda tonton terus video kita ya, supaya terus tumbuh gitu. Itu yang kedua, namanya earning. Yang ketiga ada yang namanya budgeting ataupun planning. Nah, ketika income Anda 1 katakanlah sampai 10 juta setiap bulan, bagaimana porsi spendingnya? Ketika income Anda adalah 11 juta sampai 50 juta sebulan, bagaimana spendingnya? Ketika income Anda mulai di angka 51 sampai 100 juta sebulan, bagaimana porsi spendingnya? Ketika income Anda di atas 100 juta sebulan, bagaimana porsi spendingnya? Nah, kalau saya punya porsi sendiri, kalau di antara 1 sampai 10 juta, 20% living, saving 0%, investing 30%, giving 50%. Sekali lagi, financial planning ala Dewa ini rada ekstrim, karena di givingnya lumayan besar dan di livingnya sangat kecil. Ya. Kalau misalkan 11 sampai 50 juta, livingnya 15%, savingnya 5%, investingnya 30%, givingnya 50%. Kalau income Anda 51 sampai 100 juta, livingnya 10%, savingnya 10%, investingnya 30%, dan givingnya 50%. Kalau income Anda mulai di atas 100 juta setiap bulan,
200 juta, 300 juta, 500 juta, 1 miliar, 3 miliar, 4 miliar, dan seterusnya. Amin. Ya. Maka livingnya cukup 5%. Kenapa saya katakan cukup 5%? Kalau income ada 1 miliar, 5%-nya berapa? Saudara-saudara, ya, gede. Ya, 50 juta itu lebih dari cukup. Ya. Kalau misalkan income ada 2 miliar, tinggal hitung sendiri. Ya. Living 5%, savingnya 10%, ya, investingnya 35%, terus diputarkan, dan terakhir adalah givingnya tetap 50%. Itu adalah cara saya dalam manage uang. Sekali lagi, Anda boleh percaya atau tidak, boleh setuju atau tidak. Tapi itulah yang kita lakukan. Semoga harapannya Anda gak cuma sekedar bangun bisnis, dapetin income banyak, tapi pada saat income dapat, duit hilang karena gak termanage dengan baik, bocor. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan Anda praktekkan.